Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan baik-baik saja ya, dan masih semangat belajarnya. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ada yang masih ingat sebelumnya kita sudah belajar apa ya? Sebelumnya kita sudah selesai belajar tema 3, dan sekarang kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1. Tema 4 ini judulnya apa? Tema 4 ini judulnya kewajiban dan hakku. Subtema 1-nya kewajiban dan hakku di rumah. Muatan pada pembelajaran 1 ini ada apa aja? Ada bahasa Indonesia, ada matematika, dan juga SPDP. Tujuan pembelajarannya, kita dapat menunjukkan ungkapan dan menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan. Lanjut, kita juga dapat menentukan 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar dan mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dalam sebuah lagu dengan tepat. Sekarang coba kita sama-sama amati gambar berikut. Nah, ini gambar apa ya? Ini adalah gambar sebuah keluarga, keluarga Siti. Ada Siti yang sedang bersama ayah, kemudian ada Siti yang sedang bersama ibu. Ini ada sebuah teks, ayo membaca. Kalian membacanya dengan suara senyap saja ya. Tapi di sini Bu Ratna akan membacakan dengan suara yang nyaring supaya kalian bisa mendengarkan, kemudian mengikuti membacanya boleh di dalam hati. Mulai ya. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Ada yang pernah mendengar kata hak atau kewajiban? Hak itu apa ya? Kewajiban itu apa? Nah, hak adalah sesuatu yang mutlak yang bisa kita dapatkan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan setelah atau untuk mendapatkan hak tersebut. Nah, lanjut ya, kita akan mencoba menulis tentang yang seharusnya dilakukan Siti ya. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan setelah Siti mendapatkan hak. Contohnya apa ini? Hak Siti yang pertama adalah mendapatkan kasih sayang dari ayah ibu. Maka saran yang menunjukkan kewajiban yang harus dilakukan Siti apa? Boleh, sayangilah ayah ibumu. Kemudian selanjutnya apa lagi? Yang kedua, hak Siti di rumah mendapatkan perawatan ayah ibu. Maka kalimat saran yang menunjukkan kewajiban untuk Siti adalah, contohnya seperti ini: berbaktilah kepada ayah ibumu. Lanjut lagi yang ketiga, hak Siti di rumah adalah dapat bercerita kepada ayah ibu.
Maka kalimat saran yang menunjukkan kewajiban untuk Siti adalah apa? Dengarkanlah nasihat ayah ibumu. Nah, itulah contoh kalimat saran untuk Siti agar melakukan kewajibannya ketika dia sudah mendapatkan haknya. Ya, selanjutnya ayo berlatih. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Amati contoh kemungkinan berikut ini. Tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah contoh. Nah, di sini jumlah hari belajar adalah 365. Kemungkinan atau kira-kira Siti belajar di rumah berapa hari? Siti belajar di sekolah berapa hari? Nah, kita coba isi ya. Ada contoh nih. Belajar di sekolahnya ada 250. Kemudian belajar di rumahnya adalah 115. Benar tidak ya? 250 dijumlah dengan 115 hasilnya 365. Iya, betul. Lanjut lagi. Nah, untuk mengisi soal kedua dan seterusnya, kita pakai kemungkinan penjumlahan angka lain yang hasilnya sama-sama 365. Mari kita coba. Kita gunakan angka 300 ditambah 65. Hasilnya 365. Iya, betul. Lanjut lagi. Kita pakai angka 200 ditambah 165. Hasilnya juga 365. Coba lagi. Angka 100 ditambah 265. Hasilnya sama juga 365. Sekali lagi ya, kira-kira menurut kalian angka berapa ya kotak yang kiri dijumlah dengan kotak yang kanan hasilnya 365 juga. Ayo kita coba lagi. 150 bisa pakai angka 150 dijumlah berapa supaya hasilnya 365? 215. 150 ditambah atau dijumlah 215 hasilnya iya 365. Bagaimana? Mudah bukan? Dan kalian pasti bisa menyelesaikan jika menemukan soal seperti ini ya. Ya, selanjutnya di sini ada slide sebuah lagu. Kamu tentu sangat senang mendapatkan perhatian dari orang tua. Kamu dapat menyampaikan rasa sayangmu dengan menyanyi. Tahukah kamu lagu Jika Ibuku Tua Nanti? Bagaimana cara menyanyikannya? Mari kita dengarkan sama-sama dan perhatikan pola iramanya. Berubah
ibuku agar senang selalu. Akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Itulah pola irama lagu dari Jika Ibuku Tua Nanti. Silahkan kalian menyanyikan lagu sebagai salah satu bentuk rasa sayangmu kepada orang tuamu ya. Kita lanjutkan dengan berlatih soal berikut ini. Nah, di sini ada soal. Yang pertama, sebagai seorang anak, Siti mendapatkan perawatan dari ayah dan ibu. Kalimat saran yang tepat setelah Siti mendapatkan haknya dalam keluarga yaitu A. Kamu harus membangkang kedua orang tuamu. B. Berbaktilah kepada ayah dan ibumu karena dia telah merawatmu. C. Sebaiknya kamu tidak mendengarkan orang tuamu ketika mereka memberikan nasihat. Yang tepat yang mana? A. Kamu harus membangkang. Jangan ya, itu tidak tepat. Siti sudah mendapatkan perawatan dari ayah dan ibu, masa membangkang? Kita baca B. Berbaktilah kepada ayah dan ibumu karena dia telah merawatmu. Ya, yang tepat B ya. Karena sudah merawat ayah ibu kita, maka kita juga harus berbakti kepada ayah dan ibu. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. 2. Di sini ada angka 365, jumlah hari belajar. Jumlah hari belajar Siti adalah 365 hari. Kemungkinan hasil penjumlahan belajar antara di rumah dan di sekolah adalah, nah, kira-kira yang mana nih? Yang hasilnya penjumlahan angka satu dengan angka yang lainnya, hasilnya 365. A. 200 ditambah 100 hasilnya 365? Bukan. B. 150 ditambah 250 hasilnya 365? Ternyata juga bukan. Coba yang C. 200 ditambah 165. Betul tidak? Iya, betul. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya ada judul lagu Jika Ibuku Tua Nanti, ciptaan Ate Mahmud. Di sini ada lirik yang belum lengkap. Kira-kira lirik yang belum lengkap ini isinya apa? Tadi kita sudah bersama-sama belajar pola irama lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Ada yang masih ingat liriknya? Yang betul adalah bait pertama ini isinya akan kujaga ibuku. Terus bait kedua, akan kutuntun selalu. Yang mana yang betul? A atau B atau C? Ya, ada di A jawabannya. Kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Kesimpulan yang sudah kita dapatkan atau kita sudah belajar apa aja hari ini? Pertama, kita sudah bisa menunjukkan dan membuat kalimat ungkapan, saran dan masukan. Tadi Siti sudah mendapatkan hak di keluarganya, seperti mendapatkan kasih sayang, perawatan dari ayah dan ibu. Nah, kalimat saran yang harus dilakukan oleh Siti ketika setelah mendapatkan haknya, apa saja? Tadi kita sudah bersama-sama membuatnya. Selanjutnya, kita juga sudah membuat kemungkinan penjumlahan dari hasil yang ditentukan. Hasilnya sudah ketahuan, sekian, kira-kira angka berapa dijumlah angka berapa, hasilnya harus sesuai dengan angka yang sudah ditentukan tadi. Gampang ya. Yang ketiga, kita juga sudah mempelajari bentuk pola irama lagu dari lagu yang berjudul
Jika ibuku tua nanti ciptaan Ate Mahmud. Terakhir ya, di pembelajaran kali ini ternyata kita harus bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa karena telah memberikan orang tua yang peduli dan sayang kepada kita. Sebagai penutup, coba carilah jawaban dari dua soal berikut ini. 1. Kemungkinan penjumlahan hasil akhirnya adalah 480 yang mana? A, B, atau C? Yang kedua, carilah kemungkinan penjumlahan yang hasil akhirnya adalah 220. A atau B atau C? Yang mana jawaban yang paling tepat? Silahkan kalian kirim jawabannya di kolom komentar ya. Nah, pertemuan selanjutnya adalah tema 4, subtema 1, pembelajaran kedua. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat kita semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.